Hai, perkenalkan nama saya Jumianti, NPM 214060255 lokal A1. Di sini saya akan membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Apa pentingnya sih iptek dalam Islam? Iptek atau ilmu pengetahuan teknologi penting bagi umat Islam karena jika umat Islam lemah dalam iptek, maka Islam akan menjadi umat tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena itulah iptek penting bagi umat Islam agar umat Muslim menjadi umat yang maju dan terdepan. Nah, bagaimana sih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam? Baiklah, saya akan membahasnya. Disimak videonya ya. Jadi, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian Muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat Khalifatullah dan di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, menurut Suprojo Puspo Sutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Nah, bagaimana sih Islam sangat mendukung kemajuan iptek? Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain atau selain dari ilmu syariat, yakni dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golsani, ia mengajukan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu: pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah proses kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya kesehatan badan bagi seseorang dalam satu masyarakat. Alasan kedua yaitu, masyarakat yang dihendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Alasan ketiga yaitu, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab, akibat-akibat dan seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia seperti tersirat di dalam Al-Quran. Baik, bisa disimak penggalan surahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Alasan yang keempat yaitu untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda. Nah, bagaimana penggalan Al-Quran tentang iptek dalam Islam? Dan dia menundukkan untukmu apa yang dilangitkan dan apa yang ada di bumi. Daripadanya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Jatsiyah ayat 13. Nah, adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu ayat-ayat itu
itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari dan mencari karena kuriositasnya yang tinggi dengan memaksimalkan kerja pikiran.